Prinsip dasar dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mencari makna hidup. Penderitaan akan menyurutkan semangat hidup seseorang. Tidak dapat dipungkiri, depresi yang berujung pada bunuh diri menjadi pilihan yang mudah terbesit dalam pikiran orang yang mengalaminya. Mereka kehilangan arah dan menganggap dirinya hidup tanpa arti. Dalam rangkuman ini, kita dapat mempelajari bagaimana pencarian makna hidup dapat meningkatkan gairah untuk bangkit dari keterpurukan maupun kehampaan setelah melewati keterpurukan itu. Hal-hal menarik yang akan kita pelajari antara lain, seperti apa reaksi manusia ketika hidup dalam penderitaan? Apakah manusia harus menyerah ketika hidup dalam penderitaan? Apa yang menguatkan manusia untuk mampu bertahan dalam penderitaan? Apa hal yang mendasari manusia untuk menjalani kehidupan? Apa hal tersulit yang terjadi ketika manusia berhasil melewati penderitaan? Dan bagaimana proses pencarian makna hidup melalui teori logoterapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustaka Suara. Dalam episode kali ini, saya akan membawakan ringkasan buku yang berjudul Man's Search for Meaning, karya penulis dari Viktor E. Frankl. Man's Search for Meaning merupakan sebuah buku tentang pentingnya menemukan makna hidup agar hidup kamu lebih bermakna dan lebih bahagia. Dalam buku ini, kamu akan mempelajari proses penemuan makna hidup dari seorang mantan tahanan yang berhasil melewati kerasnya hidup di kamp konsentrasi Yahudi pada Perang Dunia Kedua. Viktor E. Frankl adalah seorang neurologi dan psikiater. Ia dikenal dengan teori logoterapinya. Selain itu, ia juga merupakan seorang penulis yang puluhan bukunya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sebelum kita lanjut, saya sangat mendorong kamu untuk membaca bukunya secara keseluruhan, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Tidak lupa saya mencantumkan link bukunya di deskripsi video di bawah ini. Ketakutan dan apatis dialami oleh mereka yang memasuki dunia abnormal. Dalam ilmu psikiatri terdapat istilah delusion of reprieve, yakni kondisi ketika seseorang berhayal akan penangguhan hukuman mati. Ibarat narapidana yang divonis mati, ia berhayal akan diampuni pada menit-menit terakhir sebelum hukuman gantung dilaksanakan. Di kamp konsentrasi, Viktor dan teman-temannya mengalami hal itu. Kamp konsentrasi adalah area yang dibangun oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Untuk menampung tahanan politik, para tahanan dipaksa bekerja rodi tanpa diberi makanan bergizi dan waktu istirahat yang cukup. Banyak tahanan yang meninggal di sana. Kehidupan yang buruk di kamp konsentrasi membuat tahanan yang masih hidup amat rentan mengalami gejolak mental, termasuk delusion of reprieve. Sejak pertama masuk kamp konsentrasi, Viktor mengamati perubahan gejala psikologis yang dialami oleh para tahanan. Pada fase pertama muncul ketakutan luar biasa. Reaksi abnormal terhadap situasi abnormal adalah wajar menurutnya. Kondisi ini akan berubah ketika memasuki fase kedua setelah beberapa hari. Fase selanjutnya adalah bersikap apatis. Tahanan kehilangan emosi, tidak lagi tanggap terhadap siksaan yang didera. Dalam kondisi tertekan tetapi tetap harus bertahan hidup. Batin tahanan bisa sampai pada titik terbawah. Apatis ini menjadikan bentuk pertahanan diri. Fase kedua ini membuat tahanan hanya mampu memikirkan cara agar tetap hidup, terutama bagaimana memperoleh makanan. Rasa kepedulian menumpul, gairah seksual hilang, dan mereka mengalami ketidakaktifan interaksi, kecuali terkait isu politik dan agama. Perbincangan politik hanya berkutat seputar gosip tahanan mana yang ditangkap. Namun minat keagamaan meningkat drastis. Mereka berdoa atau melakukan misa di kegelapan. Sebetulnya tahanan tidak mengalami kematian emosi total. Di camp di mana semua orang disamaratakan, terlepas dari status sosial mereka sebelum menjadi tahanan, pertentangan sosiologis juga rentan muncul. Mereka yang sebelumnya memiliki profesi, misal dokter atau karyawan, menjadi rendah diri sehingga dapat cepat marah.
Kemarahan itu berlipat ganda ketika bentrok dengan sikap apatis orang lain. Akibatnya pertikaian massal kerap terjadi. Teori Dostoevsky menyatakan bahwa manusia bisa menjadi terbiasa dengan kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi paling buruk sekalipun, hidup di kamp konsentrasi membuat Frank setuju dengan hal tersebut. Benar, manusia memang bisa membiasakan diri dengan kondisi apapun, tetapi jangan minta kami menjelaskannya. Demikian ucapnya. Selalu ada pilihan bertahan hidup dalam kondisi paling buruk sekalipun. Victor pernah menyempatkan diri mendengarkan masalah keluarga, sekaligus memberi saran psikoterapi kepada salah seorang capuk. Tahanan yang ditunjuk menjadi pemimpin sekelompok tahanan lain. Capuk itu terkesan. Capuk itu jadi kerap membantu Victor. Victor pernah terlibat perkelahian dengan mandor, pengawas kerja Nazi Jerman. Capuk itu kemudian berbisik kepada sang mandor. Meskipun tidak menyelesaikan masalah, tetapi setelahnya Victor diseludupkan oleh capuk itu ke kelompok kerja yang lain agar terhindar dari sang mandor. Di sini Frank merasa kebaikan hati di antara apatisme itu amat luar biasa. Di tengah keterpurukan nasib, kesempatan memilih selalu ada. Alih-alih terpuruk pada satu keputusan, pengaruh camp tidak semata-mata menentukan akan menjadi apakah seseorang tahanan kemudian. Kebebasan spiritual tetap tidak bisa dirampas. Bagi orang yang tidak menjadikan kesulitan di camp sebagai ujian kekuatan batin, mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Bagi orang seperti itu, kehidupan menjadi tidak bermakna. F.W. Nietzsche, filsuf ternama, mengatakan bahwa barang siapa yang tahu mengapa dalam hidup bisa menanggung hampir semua bagaimana, itulah sebabnya seseorang harus mencari alasan mengapa, untuk dijadikan tujuan hidup guna memperkuat dirinya agar bisa menanggung berbagai cara untuk menjalani hidup. Untuk menerapkan hal tersebut, yang paling dibutuhkan adalah perubahan dalam menyikapi hidup. Tujuan hidup manusia akan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, makna hidup tidak bisa dirumuskan secara umum. Jawaban atas makna hidup tidak dapat dijawab secara universal. Apapun bisa dirampas dari manusia, kecuali satu, kebebasan terakhir seorang manusia. Kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan. Kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Viktor E. Frankl. Kekuatan batin membantu manusia menghadapi kesulitan dalam hidup. Pada suatu malam, Victor dan teman-temannya berjalan menyusuri batu dan genangan air menuju camp. Tahanan di samping Victor berbisik. Lelaki itu berharap istrinya hidup lebih baik di kamp konsentrasi perempuan. Victor merenung. Untuk pertama kalinya ia menyadari kebenaran yang dianggap sebagai kearifan tertinggi oleh para pemikir, yaitu kebenaran bahwa cinta merupakan tujuan tertinggi yang ingin diraih manusia. Manusia yang tidak lagi memiliki apapun di dunia ini masih bisa merasakan kebahagiaan dengan memikirkan orang yang dicintai. Kekuatan cinta yang menghidupi batin ini membantu tahanan berlindung dari kehampaan dengan mengingat-ingat masa lalu. Masa-masa penuh cinta, ingatan masa lalu dan keyakinan masa depan membuat batin mereka lebih kuat. Ketika kekuatan batin meningkat, hal-hal sepele saja dapat memicu kebahagiaan. Salah satu contoh saat para tahanan dipindahkan ke kamp konsentrasi di Dachau, yang tidak diketahui memiliki kamar gas. Mereka amat bersuka cita meskipun kerja rodi masih harus dihadapi. Mereka menjadi lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Selain meningkatnya rasa syukur, tahanan menjadi semakin mudah meresapi keindahan alam. Terkadang melihat alam membuat lupa sejenak akan ketakutan mereka. Salah satu kejadian yang dirasakan Victor dan beberapa tahanan lain saat dipindahkan dari kamp konsentrasi di Auschwitz ke Bavaria. Dalam perjalanan, mereka memandang kagum ke arah pegunungan di Salzburg. Seorang tahanan berkata, "Ternyata dunia bisa menjadi sangat indah." Kekuatan batin juga membuat beberapa tahanan menyadari berharganya seni. Kabaret, pembacaan puisi, dan mendengarkan salah satu tahanan bermain biola. Semua itu adalah kegiatan untuk mengalihkan penderitaan sejenak.
Menemukan seni di sebuah kamp konsentrasi cukup mengejutkan bagi orang luar. Tetapi orang lebih terkejut lagi mengetahui percakapan humor pun masih ada di camp, meski hanya terucap beberapa detik atau menit. Seperti alam dan seni, humor menjadi senjata lain untuk membebaskan ketakutan. Victor mengajak seseorang temannya untuk membuat anekdot lucu setiap hari tentang peristiwa yang mungkin terjadi jika mereka bebas. Contohnya, jika ia menghadiri undangan makan malam, ia akan meminta tuan rumah menyendokkan sup dari dasar panci agar mendapatkan banyak kacang. Bukan cuma kuah. Oh iya, ia lalu tersadar tidak lagi tinggal di camp. Upaya merasapi keindahan alam, memaknai seni, dan memandang kesulitan dari sudut pandang yang lucu adalah pelajaran tentang seni kehidupan. Victor membuktikan bahwa hal itu bisa dipelajari di tengah keterpurukan. Jika harus mati, perjalanan menuju mati itu harus berarti. Pada saat Victor sedang sakit dan diberi penangguhan waktu untuk tidak bekerja, dokter kepala di camp datang meminta bantuannya untuk menangani tahanan penderita tifus. Beberapa teman Victor menyarankan agar ia menolak, tapi Victor memutuskan untuk menyanggupinya. Victor menyadari bahwa toh ia akan mati, entah dengan cara bagaimana. Jika ia memang harus mati, setidaknya kematiannya punya arti. Begitu pikir Victor. Nama Victor pernah masuk ke dalam daftar pengiriman ke kamp istirahat untuk membantu urusan kesehatan. Sebenarnya ada desas-desus apakah kamp istirahat itu adalah kamar gas atau kamp yang benar-benar berisi orang sakit. Dokter kepala yang menyukai Victor menawarkan agar nama Victor dicoret dari daftar, tetapi Victor menolak. Motivasi Victor sama. Terlepas apakah daftar itu tipuan atau bukan, ia ingin membantu orang-orang sakit. Victor pun pernah mengalami pilihan yang ia anggap seperti neraka. Saat pertempuran kian mendekati camp, ada kesempatan bagi para tahanan untuk melarikan diri. Tepat sebelum melarikan diri, Victor sempat masuk ke camp istirahat. Salah seorang pasiennya yang hampir mati melihatnya dan bertanya, apakah Victor akan pergi? Hatinya bergejolak. Tetapi kemudian ia menjawab tidak. Pada akhirnya ia memilih untuk setia kepada pasiennya. Kamp konsentrasi telah membuat para tahanan takut untuk berpikir dan bertindak. Tinggal di tempat yang tidak mengenal sisi kemanusiaan dan menjadikan manusia dimanfaatkan hingga titik darah penghabisan sebelum akhirnya dimusnahkan. Maka orang itu akan sangat mudah menyerah pada nasib. Jika orang itu tidak berjuang keras melawan pengaruh ini, ia tidak mampu mempertahankan harga dirinya. Ia pun akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya, yakni makhluk hidup yang menggunakan pikiran, memiliki kebebasan batin, dan menjunjung nilai-nilai pribadi. Di mata Victor, derajat hidup orang tersebut turun menjadi setingkat dengan hewan. Bagian tersulit setelah berhasil melewati penderitaan adalah depersonalisasi. Pada tahun 1945, ketika Nazi Jerman kalah di pertempuran, tahanan yang tersisa di kamp konsentrasi dapat menikmati kebebasan. Disinilah fase psikologis ketiga berlanjut. Usai terbebas dari camp, para tahanan mengalami depersonalisasi, yaitu kehilangan kemampuan untuk merasakan bahwa hal-hal di sekitarnya nyata. Mereka perlahan-lahan harus mempelajarinya lagi. Tak jarang, mantan tahanan bisa jadi membenarkan penindasan yang telah mereka alami, sehingga terkadang berbalik menjadi penindas. Kondisi ini kerap muncul terhadap hal-hal sepele. Hanya dengan kesabaran, mereka dapat menyadari kembali bahwa tidak ada seorang pun yang berhak bertindak semena-mena, meskipun orang itu sendiri pernah diperlakukan semena-mena. Kembali ke kehidupan lama juga menimbulkan kesakitan tersendiri. Orang lain yang hanya berbasa-basi mudah membuat mantan tahanan lain kecewa. Mereka yang pernah mengira telah mencapai puncak penderitaan ternyata kini lebih menderita lagi. Oleh karena itu mereka membutuhkan bimbingan. Terbebas dari suatu penderitaan bukan berarti penderitaan itu akan berakhir selamanya. Semua ini soal sudut pandang dan cara baru menyikapi hidup untuk membuat penderitaan apapun, dimanapun dan kapanpun tidak akan terasa lagi seperti penderitaan.
Mereka yang baru terbebas dari penderitaan panjang harus dibimbing agar merasa bahwa setelah semua penderitaan yang mereka jalani, ketika mereka kembali ke rumah, tidak ada lagi yang perlu ditakuti, kecuali Tuhan mereka. Pencarian makna hidup mendasari kekuatan menjalani kehidupan. Victor membuat teori logoterapi yang didasari pergulatan hidupnya selama tinggal di camp. Logoterapi ini memusatkan perhatian kepada pencarian makna hidup sang pasien. Kata logos sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti makna. Teknik yang digunakan dalam logoterapi adalah niat paroksis, paroxical intention. Teknik ini didasari atas dua hal, yaitu bahwa perasaan takut bisa menyebabkan ketakutan itu datang. Sebaliknya, keinginan kuat yang berlebihan justru makin menurunkan potensi terjadinya keinginan itu. Maka, rasa takut harus dilawan dengan penekanan emosi yang bersifat paradoks. Sementara itu, keinginan yang berlebihan harus dilawan dengan direfleksi, yaitu fokus kepada diri sendiri yang dialihkan menjadi fokus kepada orang lain. Pasien terlebih dulu disadarkan bahwa ia memiliki misi dalam hidupnya, yaitu mencari makna hidup. Upaya manusia untuk mencari makna hidup bisa menimbulkan ketegangan batin. Namun, ketegangan batin itu justru adalah syarat yang sangat dibutuhkan agar mental lebih sehat. Salah satu ketegangan batin kerap muncul dalam bentuk frustasi eksistensial. Sederhananya, orang itu merasa hampa. Fenomena ini mewabahnya di abad ke-20. Kehampaan ini terutama ditinjau dari rasa bosan yang bisa memicu depresi, kecanduan sampai bunuh diri. Dalam ilmu logoterapi ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menemukan makna hidup, yaitu melalui perbuatan yang dilakukan, melalui orang lain sehabis mengalami sesuatu, atau dengan menyikapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Jika seseorang telah menemukan makna, maka penderitaan tidak lagi terasa seperti penderitaan. Jika seseorang berhasil menemukan makna hidupnya, orang itu akan merasa bahagia sekaligus mampu mengatasi segala penderitaan. Namun, jika gagal, orang itu justru akan bersikap menyerah secara berlebihan. Karenanya penting untuk melakukan bimbingan logoterapi secara tepat. Masyarakat kebanyakan kini terlalu berorientasi kepada hasil, sehingga gampang memuja orang-orang sukses. Atas dasar ini, manusia kebanyakan telah mengaburkan perbedaan penting antara bernilai karena menjunjung tinggi harga diri dengan bernilai karena kegunaan. Kerancuan antara harga diri dengan kegunaan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat untuk percaya bahwa segala hal di dunia ini memiliki makna. Perhatian utama manusia bukan untuk mencari kesenangan atau menghindari kesedihan, tetapi menemukan makna dalam hidupnya. Viktor E. Frankl. Kesimpulan buku. Manusia yang berada dalam penderitaan panjang akan mengalami fase ketakutan luar biasa, dilanjutkan dengan fase apatis. Manusia selalu punya pilihan untuk tidak menyerah kepada nasib dalam kondisi terburuk sekalipun. Pencarian makna hidup adalah kunci bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang lebih berarti. Kekuatan batin akan membantu seseorang merasa kuat dalam kondisi terburuk sekalipun. Setelah terbebas dari penderitaan berat, seseorang perlu dibimbing agar dapat menjalani hidup normal. Logoterapi membantu manusia untuk menemukan makna hidup melalui pengendalian rasa takut dan pengalihan keinginan yang berlebihan. Itulah ringkasan buku karya Viktor E. Frankl yang berjudul Man's Search for Meaning. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Insya Allah saya akan terus menghadirkan video-video ringkasan buku yang menarik dan informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.